Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai usaha, energi, dan daya. Oke, dari yang pertama dulu yaitu adalah usaha. Usaha adalah energi yang disalurkan gaya ke sebuah benda sehingga benda tersebut dapat bergerak. Nah, bisa dilihat di gambarnya. Nah, yang kotak itu adalah bendanya. Nah, ketika benda itu terkena gaya, maka benda itu akan bergerak dari satu titik ke titik lainnya. Nah, contoh konkretnya misalnya kamu ingin mendorong satu meja. Nah, meja itu akan bergerak dari satu titik ke titik lainnya, atau sebaliknya kamu ingin menarik satu meja, maka meja itu juga akan mengalami perpindahan ya. Nah, jadi rumus usaha itu adalah W sama dengan F dikali S. W di sini adalah usaha. Nah, jadi W ini adalah simbol dari usaha. Satuannya adalah J, di sini adalah Joule per Newton meter. N itu Newton, M itu meter ya. Sedangkan F ini di sini adalah gaya, bisa gaya tarik atau bisa gaya dorong. Satuannya adalah Newton dan S ini adalah perpindahan. Satuannya adalah meter. Nah, untuk gambar yang kedua, nah agak sedikit berbeda dengan gambar yang pertama. Kalau gambar pertama, dia gayanya membentuk sudut 0 derajat, makanya cos tetanya ini dianggap 1 ya. Nah, sedangkan untuk kasus yang kedua, untuk gambar yang kedua, nah jadi gayanya ini dia miring, dia akan membentuk sudut tetanya ya. Jadi untuk rumusnya W sama dengan F dikali S kali cos theta atau F cos theta dikali S. Ya. W itu tadi sama usaha, F itu adalah gaya, S itu adalah perpindahan. Nah, cos theta ini apa? Ya, ini cos theta ini adalah sudut yang dibentuk ya antara permukaan dengan gaya ya. Mungkin kalau kamu sudah pernah belajar trigonometri di pelajaran matematika, ini tidak akan asing lagi ya. Jadi cos itu adalah apa? Cosinus ya. Jadi untuk cosinus 0 derajat, jika gaya dan benda itu membentuk sudut 0 derajat, maka cos tetanya itu sama dengan 1 ya. Jadi tidak akan mengubah perhitungan F dengan S ya, seperti contoh kasus yang pertama. Nah, sedangkan kalau misalnya dia membentuk sudut 30 derajat, maka cos 30 derajat ini akan menghasilkan perkalian setengah akar 3. Nah, untuk sudut 45 derajat itu sama dengan setengah akar 2. Untuk sudut 60 derajat itu akan menghasilkan angka setengah. Nah, untuk sudut 90 derajat dia akan menghasilkan angka 0 ya. Jadi sudut yang dibentuk antara gaya dengan benda tersebut ya. Oke, kita lihat ke contohnya. Di sini saya punya contoh. Kita baca contohnya. Sebuah benda ditarik dengan gaya sebesar 50 Newton yang membentuk sudut 60 derajat terhadap bidang horizontal, sehingga benda berpindah sejauh 1 meter. Maka tentukan usaha benda yang dialami oleh benda tersebut. Nah, oke. Pertama-tama untuk soal ini kita harus menulis dulu diketahuinya. Jadi untuk menjawab soal fisika, nah kita harus tulis dulu apa yang diketahui dari soal ya. Diketahui ini kita biasanya menganalisisnya dengan melihat angka ya. Jadi kita lihat angka-angkanya di soal. Yang ada angka apa? Di sini yang ada angka adalah 50 50 Newton, 60 derajat sama 1 meter. Nah, angka itu akan menjadi data buat kita. Nah, itu data apa ya? Jadi untuk 50 N, nah itu adalah data gaya ya. Jadi gayanya sama dengan 50 Newton. Nah, sedangkan sudutnya sebesar 60 derajat. Berarti tetanya sama dengan 60 derajat. Sedangkan sejauh 1 meter, nah berarti 1 meter ini adalah satuan dari perpindahan. Maka perpindahan itu simbolnya adalah S. Nah, jadi S-nya sama dengan 1 meter. Yang ditanya adalah usaha. Usaha tadi simbolnya adalah W ya. Oke, jadi kamu bisa lihat di sini analisis dari soalnya.
Jadi kalau dari soalnya ini kita lihat gambarnya seperti ini ya. Jadi ada ada benda ini ya berpindah karena adanya gaya. Gayanya ini membentuk sudut 60 derajat terhadap bidang horizontal. Nah, sehingga membuat benda tersebut berpindah sejauh 1 meter. Oke, langsung kita jawab pertanyaannya. Nah, tadi kita sudah bahas di atas. Jadi W itu sama dengan F dikali cos theta dikali S. Nah, F-nya itu berapa tadi di soal? F-nya itu adalah 50. Cos theta-nya berapa? Sudut yang dibentuknya adalah 60, berarti cos 60. S-nya berapa? S-nya itu adalah 1. Jadi 50 dikali cos 60 dikali 1. Nah, sekarang cos 60 berapa tadi nilainya? Cos 60 menghasilkan nilai 1/2 atau setengah. Berarti 50 dikali setengah dikali 1 sama dengan 25. Ya, itu perhitungannya bisa dilihat. Jadi usaha yang dialami oleh benda tersebut itu sebesar 25 Joule ya. Oke, yang selanjutnya itu adalah energi. Nah, jadi energi adalah kemampuan melaksanakan usaha. Nah, energi ini nanti dibagi ya. Yang pertama itu adalah energi potensial. Ya, biasanya energi potensial ini dimiliki oleh benda-benda yang memiliki ketinggian ya. Nah, energi potensial ini dilambangkan dengan EP. Nah, contoh energi potensial misalnya adalah buah mangga yang ada di pohon, yang menggantung di pohon ya. Walaupun dia diam, tapi dia sebenarnya memiliki energi potensial ya. Kenapa bisa disebut begitu? Karena dia punya ketinggian, dia punya energi juga untuk mempertahankan dirinya dari gaya gravitasi ya. Oke, jadi rumus energi potensial di sini adalah EP sama dengan M dikali G dikali dengan H ya. Nah, EP itu adalah energi potensial, satuannya itu adalah joule. M di sini adalah massa, satuannya kilogram. G di sini adalah percepatan gravitasi, itu satuannya meter per sekon kuadrat. H di sini adalah ketinggian. Nah, satuannya dalam meter. Nah, sekarang kita lihat di contohnya ya. Ke contoh soalnya. Nah, saya bacakan dulu contoh soalnya. Seorang pekerja bermasa 65 kg sedang menaiki tangga untuk memperbaiki jaringan listrik. Jika tangga tersebut terdiri dari 90 anak tangga dan panjangnya setiap anak tangga adalah 30 cm dengan percepatan gravitasi sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat, maka berapakah energi potensial gravitasi pekerja tersebut pada ketinggian maksimal? Nah, jadi seperti soal yang pertama yang tadi kita bahas, untuk soal yang kedua juga sama ya. Untuk menganalisisnya kita lihat angka-angkanya. Nah, angka-angka itu akan menjadi suatu data buat kita. Nah, di sini ada angka apa aja? Ada angka 65 kilo, ada angka 90 anak tangga, ada angka 30 cm, ada angka 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, seperti itu ya. Oke, diketahui untuk penyelesaiannya kita harus diketahui dulu. Yang pertama, nah jadi 65 kilo itu adalah data massa ya. Jadi massa itu satuannya kilogram. Nah, untuk 9,8 meter per sekon kuadrat itu adalah G atau percepatan gravitasi. Nah, sekarang kalau misalnya dia menaiki tangga. Tangga tersebut terdiri dari 90 anak tangga katanya ya. 90 anak tangga, setiap anak tangganya itu panjangnya 30 cm. Nah, berarti kita analogikan tingginya itu berarti kita harus mengalihkan antara banyaknya anak tangga dengan panjangnya anak tangga tersebut ya. Jadi anak tangganya itu adalah
tangga tersebut menjadi data tinggi atau data H ya dalam soal ini. Nah, sekarang kita kali aja berarti antara 90 dengan 30 cm ya. 90 dikali 30 cm sama dengan 2700 cm. Nah, tadi kalau tadi dalam data rumus yang tadi, H ketinggian itu dia dalam meter satuannya ya. Kalau ini kan masih dalam cm, maka harus kita ubah dulu ke dalam meter. Bagaimana cara mengubahnya? Cara mengubahnya yaitu dibagi dengan 100. Oke, cara-cara seperti ini mungkin kamu sudah pelajari ya di SD atau di SMP. Jadi saya nggak akan mengulang lagi ya. Nah, tadi dapat data hanya berarti 90 kali 30 2700 cm diubah ke meter, jadi dapat tingginya itu 27 meter. Nah, jadi si seorang pekerja tersebut sudah menaiki anak tangga setinggi 27 meter. Nah, berarti kita langsung masuk ke pertanyaan dari soal tersebut. Maka, berapakah energi potensial gravitasi pekerja tersebut? Nah, energi potensial tadi rumusnya adalah EP sama dengan M dikali G dikalikan dengan H. M-nya di sini adalah 65 kilo dikali G-nya 9,8 meter per sekon kuadrat. H-nya di sini adalah 27 meter. Nah, kalau kita hitung dapat 17.199 joule. Berarti energi yang dibutuhkan dia untuk menaiki anak tangga tadi itu adalah 17.199 joule. Oke, yang kedua yaitu adalah energi kinetik. Nah, energi kinetik ini rumusnya EK sama dengan setengah dikali M dikali V pangkat 2. EK ini adalah simbol dari energi kinetik, satuannya masih sama yaitu joule. M di sini adalah massa, satuannya adalah kilogram. V di sini adalah kecepatan, satuannya meter per sekon ya.